Oke, sobat viewers channel 1.0. Kalau vlog yang dulu-dulu kita di wilayah Kota Banjarmasin sama Banjarbaru. Nah, hari ini kita berada di Tanah Laut, Kota Pelaihare. Nantikan selanjutnya ada apa di Pelaihare. Oke. Baik, hari ini kita sudah ketemu dengan Bang Taufik. Bang Taufik ini salah satu kawan yang kita kenal melalui sebuah aplikasi di media sosial Bang lah. Jadi kita kenal di sana. Nah, setelah setengah bulan lebih itu kemarin kita mencoba menghubungi Bang Taufik. Hanya hari ini Bang bisa terkoneksi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah berkah. Cuman yang jelas kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan kita akan datang. Tapi yang namanya hidayah itu selalu ada Bang. Nah, buktinya hari ini kita ketemu Bang Taufik yang dulunya dengan jalan Ahmad Dewa Bang lah. Boleh dikatakan sebagai mantan preman ya Bang. Sekarang preman sudah. Preman. Dulunya preman, sekarang preman. Nah, kita pengen tahu Bang sejarah Abang dulunya Bang, waktu menjadi preman itu di mana? Dulunya ini namanya hidup perjalanan kan, belum dapat hidayah ini kita di pasar 5 Cempaka. Pasar 5 Cempaka Bang. Kawanan tuh. Ini malam siang malam. Sambil ada yang dijaga kan. Sambil ada yang parkir dijaga motor tadi kan. Ini nggak tamunya? Parkir motor deh. Insya Allah. Dari mana nih? Banjarmasin? Iya Banjar. Alhamdulillah deh. Sebab itu ada seorang ulama nih. Silaturahmi. Iya. Silaturahmi ulama kan. Jam ikut 3 hari. Cara paham 3 hari itu apa? Ikut bawa untuk itikaf gitu lah. Belumnya kada tahu apa-apa kan. Namanya parkir gitu. Gaweannya kayak apa? Pokoknya tahu aja lah teman-teman lah. Nah, proses. Nah, di bawah 3 hari itikaf, 3 hari sama ulama orang tua kita kan memberi arahan kitanya dulu kita bisa ngaji gitu kan. Alhamdulillah sebab dakwah nih kan tablik gitu. Tablik boleh dikatakan jemaah tablik gitu. Alhamdulillah sajib insyaallah. Jadi dari 2010 Bian kenal dengan ya emang namanya jemaah tablik nih kan. Boleh dikatakan jemaah jaulah, itikaf, jemaah kompor kan. Nah, itu nah. itu anggapan orang dia lah Bang. Nah, itu tadi kan. Tapi alhamdulillah dari 2010 sampai sekarang ini alhamdulillah. Nah, ini kan makanya kita luruskan niatkan hidayah Allah ini kan mahal. Sebenarnya hidayah itu sudah Allah kasih. Yang namanya di perjalanan kan kita sambil jaga parkir kan di pasar itu kan. Di bawah Cempaka itu nah dulu parkirnya. Kalau malam belauran situ. Iya, Kalau jadi kayaknya itu pasar sepeda juga. Nah, pasar sepeda. Nah, di proses pian ke dunia yang hitam lah, boleh dikatakan dunia hitam itu berapa lama Bang, berapa lawas, berapa tahun sebelum mencapai pian seperti ini kan di 2010 tadi ketemu dengan Ustadz tadi membawa pian iktikaf yang 3 hari tadi. Dari 2010 ke bawahnya itu berapa tahun pian hidup di jalan di parkiran itu? Ya dari kita lagi jangan gitu nah. Sampai Baistrik Banak 1 masih aja lagi gitu nah. Masih aja mau ya sampai ya tadi lah boleh katakan mondok ya, tapi mondoknya beda gitu nah. Apa itu yang lapas paling apa tuh? Oh, di situ sempat juga ya sampai beberapa kali kan, cuma ya kenakalan remaja aja kita ya tadi lah artinya perkaranya tidak memberi malu sama orang tua kita. Nah, maksudnya kenakalan remaja doang paling ya dari kelahi apa segala tadi kan ya. Masa lalu biarlah berlalu lah itu.
Nah, sampai 2005 kan kita dia nikah kan seperti 61 tadi kan masih lagi, tapi namanya dua orang tua itu dua orang tua tuh masya Allah manjur gimana bang? ini dua orang tua nih, dua ibu itu. Dua ibu. Nah itu tadi kan sebab 2000 tadi kan. Nah 2010 ini perjalanan titik sampainya 2010 ada yang tadi membawa lama di bawa tiket 3 hari sampai Guling. Jadi kada di Banjarmasin dulu nih. Nah yang seperti ini nih sampai ke Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Sampai ke Sulawesi dakwahnya nih. Silaturahmi menjumpai umat tadi kan. Iya. Nah, sampai ke Jakarta loh nih. Sampai ke Jakarta Pusat, sampai terakhir di Jakarta Utara di Ancol, markas dakwah Al-Mutakin. Nah, Al-Mutakin pondok sudah. Kalau di Banjar nih di Songmesa, Kampung Melayu seberang masjid. Nah, pondok sampai belajar juga mengaji itu. Jadi sebelum belajar mengaji dulu. Alhamdulillah. Nah, terus bang, selama Pian di dunia hitam tuh bang, di dunia hitam lah boleh dikatakan di dunia hitam itu paling parah mana Pian tuh? Apa yang pernah Pian kerja kamu paling parah tuh? Maaf bang, misalkan pernah masuk penjara atau apa? Kalau masuk penjara itu paling parah banget sudah. Kita itu nih sampai menganiaya tadi kan itu masalah lalu lah. Sampai 4-6 kali lah kita keluar masuk penjara. Ya sampai ke lapasnya gitulah. Ya, mungkin teman-teman kita doakan juga yang di sana kan. Kalau angkatan ulun lah insyaallah, angkatan saya ini insyaallah kawan-kawan sudah ada yang balik gitu. Yang masih kita doakan lah. Nah, kita doakan masih ada kawan-kawan lagi masih seperti itu, kita doakan lah. Yang baru-baru ini masih ya anak-anak tadi lah kita doakan. Dia tidak tahu kan. Nah, kalau angkatan 35, 40 sampai 50 tuh tahu aja kalau orang tuanya yang mantan itu tadi lah insyaallah. Tapi banyak sudah ada yang balik juga sampai kita datangi teman-teman kan. Ya sebab jemaah tablik nih hidayah. Alhamdulillah ya bang. Ini anak sampai di pondok sudah ada kan. Anak Pian di pondok pesantren lah. Di pondok lah. Anak ulun berbinanya alhamdulillah di pondok Alisan. Pas 14 tahun umurnya kan Maret nih. Alhamdulillah sudah 5 juz sudah hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Ini Nah, belajar. terus tadi bang, ngaran Pian ini kan topik nih bang. Muhammad Taufik Rahman. Tapi yang bahari itu di galeri Ahmad Dewa lah. Nah, itu masa jahiliyah lah. Masa jahiliyah. Ya, Kenapa jadi sahabat Pian di galeri Ahmad Dewa tuh? Mungkin lah waktu rambut apa Gondrong dulunya, lah. rambut panjang duluan masih panjang sekarang nih. Oh, Kita gulung nih pakai Masih panjang lah. sini lah. Tapi kan Allah tuh tidak memandang lagi kan rupa lawan harta dia, Allah memandang hak amal kan gitu nah. Sini bang lah. Nah, ada mesti panjang Iya, rambutnya ini. betul. Kayak itu nah, ciri khasnya. Ciri khas. Itu jangan ditinggalkannya. Nah, tapi asbab hidayah nih. Iya. Kawan-kawan mendoakan ini sampai sekarang ini kan lu nih program nih setiap tahun 40 hari nih, meluangkan waktu. 40 hari Pian kelilingnya berarti sampai Nah, tinggal 4 hari Lebaran. puasa tadi baru ya lebaran lah. Bukan gitu nah. Ya sudah kumpul sama anak istri dan keluarga masyarakat lagi lah. Iya. Kita belajar nih. Nah terus bang, Piannya ada anak bini berarti nih? Iya. Ada anak bini di mana anak bini Pian nih? Di rumah di Menarap nih. Oh, anak Pian berbekong Satu ya. Oh yang bebinin tadi yang di pondok pesantren Alisan tadi. Alisan tadi. 5 juz sudah hafal. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Asbab doa-doa nih. Cukup kita aja, jangan sampai anak gitu. Ini asbab jemaah tablik nih, alhamdulillah. Hidayah nih, masya Allah. Jadi kita tahu apa-apa. Jadi sobat Dewa, alhamdulillah kita sudah ketemu Bang Taufik yang dulunya bergelar Ahmad Dewa, yang dulunya boleh dikatakan beriman, sekarang beriman. Amin ya Allah, asbab hidayah. Sebab hidayah, karena kekuatan doa seorang ibu tuh lebih menyampai ke langit. Allah Akbar. Luar biasa itu. 70 wali ya, 71 wali tadi kan doa wali, lawan doa wali kita di rumah. Mampu doa yang di rumah dari ibu kita. Doa ibu tadi bang. Luar biasa tuh ya. Yang doanya dari baik kita. Terus yang pernah Pian lakukan adanya menyakiti hati kuitan tuh bang, apa yang Pian gawe bahar itu yang hidup di pasar tuh?
yang paling menyakitkan Witan yang bahasanya itu. Ya tadi lah kita aja bahasa Banjar tuh sampai beliau tuh kalau menangis tuh nah, kita tuh bukan melawan apa, cuma melawan istilah kata ngomong aja gitu. Lisan dong lah. Ya kita waktu belum kada tahu kan belajar. Nah kalau kita sempat melawan sama orang tua kita, artinya menjawab lah. Nah itu nanti ada kalanya pasti dan pasti itu. Nah untung kalau doa kita ini kan doa baik, kalau doa yang tidak baik pasti kita ada dapat macam-macam di jalan tuh. Nggih. Nah kadang-kadang timbul di dalam LV aja lagi. Kepentingannya gara-gara tadi kita melawan sama orang tua tadi kan, Iya. membela teman tadi kan, itu dapatnya yang paling parah tadi nah. Nah, kata masih jorong Banjar tuh sama masih nasihat aku orang tua tadi nah. Nah, melawan tadi, habis melawankan teman tadi kan timbul siangnya timbul dalam sel aja lagi. Nah, dalam keadaan gini kita sadar nih. Nah, habis ngelawan itu yang paling parahnya sama orang tua tadi kita. Nah, ini alhamdulillah kita banyak-banyak istighfar lah. Karena Tapi- doa ibu tuh nah. Tapi doa ibu itu sepanjang masa Bang ya. Masya Allah ya itu. Sepanjang masa walaupun anaknya itu keadaan seperti apapun, ya bahasanya jahat benar. Presiden tetap mendoakan lewat hasilnya Presiden nah. Mudah-mudahan dulu nih Bang ini dapat Ya, hidayah. saling doakan ini. Nggih. Ini kita ini dalam Lawan aja. keadaan program aja bang ini setiap tahun 40 hari nih. Ini dalam keadaan kita seperti ini ya tadi dekat-dekat daerah Kalimantan Selatan yang adalah oleh hari ini sudah 45 masjid sudah kita di daerah Sudah biar kunjungi lah di Iya. daerah Pelihara ini. di tebing Siring kah di atas sana kan, kan. Nggih. Sampai nanti betat sampai ke Banjar ini Makas Kalesen Bawah insyaallah. Ulun boleh lah Bang melihat tato Pian Bang, supaya sobat bawah itu bujur melihat bahwa Pian ini dasar baharinya nah kayak itu tuh. Boleh lah ya. Bukan kita mengingat yang bahari kadang supaya menjadi sebuah edukasi buat kawan-kawan. Kita tidak bisa menilai orang dari segi fisiknya Bang. Ya kan seperti itu Bang. Boleh lebih melihat tato Pian supaya sobat bawah itu tahu itu mana. Ya tentunya ini sampai sini nih. Insyaallah. Tato nih lah sampai kawak Bang. Jadi nah, sini juga nih ada juga, sini juga ada nih. Habis Bang lah. Belakang ada nih seperti ini kan. Cuma ini bukan tatonya yang penting hatinya kan. Nah, yang penting itu tadi lah kita Jadi- saling mendoakan lah. Kadang kala kita memandang sebuah Iya. tato Bang ya 60 derajat Bang ya. Jadi 2010 dapat hidayah sampai sekarang kan istiqomah doakan sampai mendoakan. Amin. Dari 2010 sampai 2000 berapa nih alhamdulillah memang berat proses bang proses. Gitu. Oke. Nah Bang di 2010 itu tadi tuh Ustadz siapa yang datang ke Pian Bang? Alhamdulillah kan banyak teman-teman tuh. Salah satunya di rumah teman kita tuh di ada si Haji Yani Ustaz Yani kan. Haji Yati Bang. Haji Yani Haji Yani Nah, lah. itu yang membawa ilmu tuh. Boy Pian. Nah, itu ada di handle sama Ustaz Haji Usama gitu. Nah, terus guru kita almarhum juga kan yang sambil mengarahkan kita almarhum Mufti Lufi Ustaz Mufti Lufi Oh betul yang di Alisan di sini berhenti untuk tawah nih. Nah, seterusnya sudah meninggal nih guru-guru kita nih seperti Ustaz Ali Fahmi, Ustaz Muhammad Sulihin itu kan. Ingat pesan orang tua kita, ulama kita itu kan pesan-pesan beliau itu masih nempel di kita. Yang penting istiqomah lah untuk kebaikan. Iya. Pesan-pesan ulama itu pasti ulun simpan itu nah apa yang disampaikan ulama nih masya Allah itu aja. Ingat guru-guru ulun tuh nah. Kalau Ustadz Basir itu Bang, Iya, kalau Ustaz Basir itu alhamdulillah juga sama beliau tuh kalau bertemu tuh masalah pun subah sama beliau tuh. Nah, sini kan sebagai apa dosen juga kan. dosen di UIN Antasari Bang. Ya, alhamdulillah bagus sih dia. Terus kadang-kadang sama sini kalau di markas di Arisan tuh kalau ketemu sama beliau tuh saya subah loh beliau tuh. Nah, Adanya Pian hormat minta doa orang sini lah. ya semua di markas lah insyaallah. Tadi ada yang menarik Bang. Kata Pian tadi kan dari belum bisa mengaji dari Iqra sampai alhamdulillah sekarang sudah bisa Nah, ini mengaji lah istilahnya kan baca Al-Quran.
Itu proses biar belajar dari buta huruf Arab tuh bang, Ya. sampai ke bisa membaca Al-Quran itu berapa lawas tuh? Ya Dan alhamdulillah. umur berapa waktu itu? Kalau lagi SD ini kan belajar dulu rada ikro alipan dulu lah. Alipan bare, ya. Limba itu kan habis ya tadi habis ikut 3 hari 40 hari pertama kita keluar di Kalteng di TW kan, habis pulang dari situ 40 hari kita ada semangat untuk belajar mengaji. Jadi selama 40 hari itu kita gunakan untuk belajar, karena kita 40 hari ini kan ada ustadznya, ada ulamanya kan. Jadi ulun kada bisa mengaji nih, ditanya siapa yang nggak bisa ngaji, kita jadi belajar ikro selama 40 hari itu. Nah sama seperti ini kan 40 hari belajar ngaji nih. Nah, jadi jilid 1 sampai jilid 6. Jadi habis pulang 40 hari itu untuk semangat untuk belajar ngaji. Tadi ulun belajar di Tasin, di Umar bin Khattab, pondok Umar bin Khattab Tasin, Di mana tuh bang? di Gatot. Di Gatot Banjarmasin. Nah situ ulun belajar tuh ada semangat untuk belajar memperbaiki huruf Tasin tadi kan. Enggak. Dengan bertahap proses tadi. Nah di situ ulun mengambil seminggu 3 kali belajar sama Ustadz Jainal sama Ustadz Jemudin. Masih baik lu sama dia, sama beliau. Belajar situ ulun tuh. Nah terus semangat tadi alhamdulillah. Bisa lah ngaji lah gitu. Alhamdulillah Sampai sudah anak di pondok risau juga untuk agama tuh. Jadi belajar itulah. Terakhir bang, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita nih, Sambil nginang lu nah. buat sobat Pewar channel 1.0 bang, Ya. apa yang bisa Pian sampaikan buat kawan-kawan di sana yang masih di dalam dunia kegelapan? Apa yang bisa Pian sampaikan? Insya Allah nih buat teman-teman nih, buat semuanya nih. Yang penting pertama kita walaupun kita dalam keadaan masih apa juga untuk ya iyalah apalah kita atau apa kan. Satu aja, kita sama orang tua dulu kan yang masih hidup, sama orang tua kan, ibu bapak atau ibu lah. Itu doa beliau tuh masya Allah makbul itu. Karena hidayah ini kan sudah Allah kasih, yang penting kita niat untuk belajar nih. Untuk teman-teman juga yang di luar sana masih di sana kan, kita ini tidak selamanya apa jurang bahasa Banjar itu jadi hantu kah baumuran kan ya. Ada masa kita hendak berumah tangga kan kita kan. Itu deh. Supaya kita nih jadi baik. Jadi Allah itu tidak memandang dari apa, innallah la yanzuru ila surikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak memandang dari rupa lawan harta, Allah yang memandang hati dan amalmu tadi. Jadi bukan asal jangan hati aja yang bertato kan. Nah itu kan. Tapi luarnya saja gitu. Nah itu ya buat teman-teman untuk semuanya nih, yang penting doa kita sama Allah, jangan sampai kita ini berjumpa dengan bumi hitam, umur kada berbau gitu nah. Umur kada berbau gitu nah. Buat teman-teman, mudah-mudahan kawan teman ini bisa baik gitu nah. Doanya hidayah insyaallah. Artinya kata Bang Upik tadi, sejadi-jadinya hantu kita, senakan-nakalnya kita, jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua bang. Karena doa beliau itu lebih mustajab, bisa langsung sampai ke Tuhan. Mungkin bang, ini aja pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi buat kawan-kawan, pribadi ulun juga bang. Mudah-mudahan kita dapat hidayah. Amin. Karena yang terpenting itu kan di akhir, ketika kita mencapai yang namanya kematian, itu mudah-mudahan kita selamat timah. Amin. Itu yang penting. Ya, ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, sobat channel 1.0, pantengin terus, jangan lupa di subscribe, di share, di like channel kami. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian. Niat 4 bulan insyaallah. Oke, Kawan-kawan nih. thank you. Niat 4 bulan. Allah.